Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan malam hari ini atau petang hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sebuah tema angan-angan kosong sampai pada pertemuan yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika berada di depan para sahabat itu memberikan ilustrasi, menggambarkan tentang angan-angan manusia, di mana beliau sahabat Abdullah qala, dia berkata, khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis persegi 4. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis segi 4 ya, seperti ini. Kemudian wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis tengah ya, satu garis di tengah, kemudian keluar dari segi 4 itu, memanjang seperti ini. Kemudian wa khatta khattatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis kecil yang ada di tengah, ya, seperti ini, ya, garis-garis kecil yang ada di tengah. Min janibihil ladzi fil wasat. Kemudian di sampingnya juga ada garis-garis lagi, ya, garis-garis kecil. Wa qala, kemudian beliau bersabda, hadzal insan, ini adalah manusia ya, kata beliau, ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitan bihi aw qad uhata bihi. Kemudian segi 4, garis segi 4 ini adalah kematian, kata beliau, di mana manusia akan diliputi dan meliputi kematian tersebut ya, segi 4 ini. Ini kematian, ini kematian, ini kematian, ini kematian. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Kemudian garis yang di tengah yang keluar dari segi 4 ini adalah angan-angannya manusia. Ya, seperti ini, ya. Garis yang di tengah kemudian memanjang keluar dari segi 4 itu adalah angan-angan manusia. Wa hadhil khatatus sigharu. Kemudian garis-garis kecil baik yang ada di atas ya maupun yang ada di bawah, al-a'radu merupakan penghalangnya,
atau rintangannya. Fa in akhta'ahu hadza nahasyahu, ketika dia berbuat kesalahan, maka rintangan yang ada baik yang di atas maupun di bawah itu akan menghalanginya. Wa in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza, kemudian andaikan dia berbuat kesalahan lagi, maka garis-garis kecil inilah yang akan menjadi penghalangnya. Inilah jamaah sekalian, ya, sebuah gambaran yang begitu sangat jelas, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana angan-angan manusia itu begitu sangat panjangnya dan tidak pernah terputus, ya. Padahal setiap hari dan setiap saat manusia itu dikelilingi oleh kematiannya yang suatu saat akan datang kepadanya tanpa pernah mengetuk pintu atau mengucapkan salam, ya. Itulah sedikit ilustrasi, ya, atau gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya tentang angan-angan manusia. Nah, kemudian apakah manusia itu tidak boleh untuk berangan-angan, ya, untuk punya cita-cita yang tinggi atau mungkin keinginan yang muluk-muluk, ya? Jawabannya boleh. Karena angan-angan di dalam Islam itu terbagi menjadi 3, ya. Angan-angan di dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, angan-angan yang sifatnya mubah. Angan-angan yang sifatnya mubah. Apa contohnya? Ya. Misalkan ada seorang ikhwan, dia berangan-angan ingin punya istri akhwat yang cuantuik, ya, bukan cantik tapi cuantuik, ya. Berarti cantik sekali, pakai tasdid lagi, ya. Kemudian dia hafal Quran, sugih, kaya raya. Boleh tidak kira-kira? Ada seorang laki-laki pengen punya istri akhwat yang cantik, ya, hafal Quran, kemudian dia kaya raya. Boleh? Boleh. Sebagaimana akhwat pun juga demikian. Dia mendambakan suami yang ganteng, ya, hafal Al-Quran, seorang ustadz, kaya raya. Boleh, ya, tidak jadi masalah, tidak ada larangan dalam Islam, ya. Cuma ya harus siap, ya. Yang berangan-angan itu harus siap ketika sang ayah mengatakan wanipiro, ya. Ya harus siap. Dan dia pun juga harus siap ketika orang tuanya menolak lamaran si ikhwan, ya. Tidak menjadi masalah, boleh, ya kan? Nah, sebagaimana seorang ikhwan dia berangan-angan demikian, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu berangan-angan, maka sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yuksir, maka dari itu perbanyaklah angan-angan atau permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ingin mendambakan akhwat yang cantik, hafal Al-Qur'an, ya, kemudian kaya raya, antum minta kepada Allah, ya. Antum minta kepada Allah angan-angan itu. Ya. Ini ada satu kisah nih, terjadi di Yaman. Ada seorang pemuda miskin, ya, tidak punya apa-apa. Sudah miskin, tidak punya apa-apa, dia buta. Cuman dia itu hafal Quran. Suatu ketika dia berangan-angan ingin punya istri yang cantik, ya, kaya raya, dari orang terpandang. Angan-angannya itu disampaikan sama ayahnya, ya, aku kok pingin ya punya istri yang cantik, ya, kemudian dia kaya, dia keturunan orang terpandang. Sang ayah dia mengatakan, "Hus, ya, kamu tuh ngomong apa? Ya, nggak ngerogoh jitokmu ta?" Bahasa kita begitu, ya. Apa kamu nggak lihat keadaan kamu? Kamu ini siapa? Kamu sudah miskin, nggak punya apa-apa, buta lagi. Mana mungkin ada seorang wanita cantik yang mau menerima lamaranmu? Ah, macam-macam lah. Kamu nanti bisa membawa malu keluarga.
Diam sang anak ketika sang ayah menjawab seperti itu. Maka apa yang terjadi? Dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh, 30 hari dia berdoa kepada Allah untuk mewujudkan angan-angannya. Doa terus, ya Allah, berikanlah kepada saya wanita yang cantik, istri cantik, kemudian kaya raya, kemudian keturunan orang-orang terpandang. Selama 1 bulan dia berdoa. Tak lama kemudian pemuda ini dia bermimpi. Ya. Dia bermimpi ada seorang wanita cantik yang ada di salah satu kota yang ada di Yaman. Ya. Kemudian wanita itu anaknya Fulan bin Fulan, nama perempuannya Fulana binti Fulan, ada di kota tersebut. Ya, tidak disebutkan kotanya. Kemudian pada saat anaknya ini berangkat ke masjid bersama dengan ayahnya, dia pulang, dia tanya sama ayahnya, ya, apa benar di Yaman ini ada kota ini? Iya benar. Apakah di kota itu ada seorang tokoh masyarakat yang terpandang namanya ini? Iya betul, ada. Apakah dia punya seorang putri, seorang anak gadis namanya ini? Iya benar. Kalau begitu ayah, lamarkan saya untuknya. Wallah, ya. Langsung berani dia personal yang 4. Ya, lamarkan saya untukku ayah. Apa jawabannya? Duh, kamu ini siapa? Dia itu wanita cantik, anaknya keturunan orang kaya raya dan terpandang lagi tokoh masyarakat. Mana mungkin kamu akan diterima? Sudahlah ya, lamarkan saya untuknya. Nanti urusan ditolak, urusan belakangan. Ya. Oh gitu ya? Iya, urusan belakangan itu. Ya sudah. Maka kemudian berangkatlah ayah dengan anak ini untuk melamar sang gadis yang dia impikan. Datanglah dia ke rumah tokoh masyarakat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, kenalkan nama saya ini berasal dari kota ini. Kami datang ke sini yang pertama ingin silaturahim, kan biasanya begitu. Ya, ingin kenal dengan keluarga Bapak, dengan Bapak dan sebagainya. Yang kedua, maksud kedatangan kami ingin melamar putri Bapak. Ya. Tanpa banyak pertanyaan, ya, apa pekerjaanmu nak, ya, kamu alumni mana, ya, kemudian penghasilanmu berapa setiap bulan. Tanpa ayahnya bertanya seperti itu, maka ayah perempuan ini mengatakan, lamaranmu saya terima. Oh, ya, langsung cash, lamaranmu saya terima. Kaget ini sang ayah ketika mendengar calon besannya ini mengatakan lamarannya diterima. Kemudian sang ayah ini mengatakan, wahai Bapak, apakah gerangan yang membuat Anda kok langsung menerima lamaran saya? Apa tidak mungkin untuk diistikharoi dulu? Ya, biasanya kan begitu. Tolong beri saya waktu ya, kira-kira seminggu untuk istikharah. Kan begitu biasanya. Nggak tahu istikharahnya itu buat alasan apa enggak. Ya. Ini langsung diterima. Ternyata orang tua ini dia mengatakan, kenapa Bapak langsung menerima? Karena sesungguhnya saya tadi malam bermimpi bahwa nanti akan kedatangan seorang menantu, cirinya persis seperti anakmu. Dia buta, namanya seperti itu, berasal dari kota ini, persis namanya. Makanya kemudian saya langsung terima. Tapi tunggu dulu, ya. Saya perlu sampaikan kepada anak gadis saya. Takutnya dia tidak mau, dia nggak setuju. Masuklah kemudian sang ayah menemui putrinya. Kemudian disampaikan bahwa akan datang kepadamu seorang laki-laki buta dari kota ini, kemudian dia hafal Quran, bermaksud untuk menjadikanmu istrinya. Langsung kemudian sang gadis mengatakan, ayah, nikahkan aku dengannya. Wallah, ya, ajib dah. Tidak usah pakai pikir-pikir. Mohon maaf ya, saya belum siap untuk menikah. Wah, tidak ada. Ya, mohon maaf akhi, beli saya waktu selama 1 bulan untuk istikharah. Tidak pakai. Ya, langsung ayah nikahkan aku dengannya. Loh kenapa? Karena ternyata tadi malam saya pun juga bermimpi ayah, bahwa calon suami saya seorang laki-laki buta, penghafal Al-Quran, dia miskin, gak punya apa-apa, dia berasal dari kota sebelah.
Wah, langsung akhirnya menikahlah 2 orang anak yang berlainan jenis. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa tapi dia berangan-angan mendapatkan akhwat yang cantik. Ya. Boleh kan? Boleh. Ya. Maka antum juga begitu. Antum berangan-angan, ya. Yang belum menikah, ya. Yang sudah menikah pun juga boleh berangan-angan. Ya. Boleh, ya. Ya Allah, andaikan saya ini punya istri kedua cantik, ya, masih muda, hafal Al-Quran, kaya raya ya Allah, sehingga saya tidak terlalu sulit bebannya. Boleh? Boleh. Ya, antum berdoa saja pada Allah selama 1 bulan, ya. Ya, ya, antum baru doa 1 hari, baru doa 1 minggu, minta dikabulkan. Yang pemuda ini doanya sampai 1 bulan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa sampai 120 tahun menginginkan anak. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah selama 40 tahun untuk minta keturunan. Lah antum minta istri kedua, doanya baru 1 bulan sudah putus asa, ya kan? Nah, atau mungkin selama ini antum tidak berdoa makanya nggak dikasih-kasih, ya, sama kayak saya. Ya, tayyib. Jadi angan-angan pertama yang diperbolehkan adalah seorang yang menginginkan sesuatu yang sifatnya dunia, menginginkan kekayaan, ingin punya villa, ya, ingin punya kapal pesiar, ingin punya jet pribadi, tidak menjadi masalah, ya, itu boleh-boleh saja. Yang kedua, angan-angan yang dianjurkan bahkan diperintahkan, yaitu angan-angan yang mengandung kebaikan, meskipun angan-angan itu belum sampai terwujud atau kita tidak mewujudkannya, maka boleh. Ya. Apa contohnya? Contoh misalkan antum berangan-angan ingin jadi seorang penghafal Quran, boleh. Antum berangan-angan tahun depan antum bisa umroh, boleh. Antum berangan-angan bahwa nanti malam saya mau sholat lail, sholat tahajud, tidak menjadi masalah. Meskipun angan-angan itu belum sampai terwujud, belum sampai terlaksana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan benar, ballaghahullahu manazilash syuhada walau kana mata ala firasyi. Maka Allah akan sampaikan kepadanya kedudukan sebagai orang-orang yang mati syahid meskipun dia itu meninggal di atas tempat tidur, ya. Orang ini dia berangan-angan, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan syahid di jalanmu. Dia berangan-angan dengan benar, dengan jujur, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka Allah sampaikan angan-angannya itu meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Maka ketika antum jadi punya angan-angan jadi penghafal Quran, maka berangan-anganlah, ya, berangan-anganlah setinggi mungkin. Sambil kemudian kita berusaha bagaimana caranya bisa menghafalkan Al-Quran, ya. Maka mudah-mudahan keinginan itu bisa tercapai meskipun belum sampai terwujud 100%. Kemudian sabdanya yang lain, Nabi SAW juga bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad atau iri kecuali terhadap 2 orang. Rajulun atahullahul Qur'an au ilman wa 'allamahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang Allah berikan karunia berupa Al-Qur'an atau berupa ilmu, yang kemudian dengan ilmu itu diajarkan kepada manusia sepanjang malam dan sepanjang siang. Maka kita boleh punya angan-angan seperti ini. Ya Allah, saya kok pengen seperti fulan, ya. Dia punya ilmu, dia punya Al-Quran, kemudian dengan ilmu itu diajarkan sama manusia siang, malam. Saya kok pengen seperti itu, ya Allah. Ya, itu boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta.
yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dengan harta itu dia bersedekah, dia berinfak sepanjang siang dan sepanjang malam, maka dia boleh berangan-angan, ya Allah, andaikan saya ini kamu berikan kekayaan, saya akan meniru si fulan, infak untuk masjid, infak untuk kajian, sedekah untuk yatim piatu, menyantuni janda dan lain sebagainya, saya ingin seperti fulan. Maka ini boleh, angan-angan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, angan-angan yang diharamkan, yang dilarang, yaitu angan-angan yang mustahil untuk bisa dilakukan. Apa contohnya? Contohnya adalah angan-angan seorang wanita yang ingin berganti kelamin laki-laki dengan harapan nanti dia bisa mendapatkan warisan lebih banyak. Ini angan-angan yang diharamkan, karena hal itu tidak mungkin bisa diwujudkan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lainnya. Lirrijali nasibum mimmaktasabu, dikarenakan bagi orang laki-laki ada bagian, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna, dan pada wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ya. Jadi ini ada seorang wanita atau mungkin laki-laki yang punya angan-angan untuk berganti kelamin, ya, dengan maksud agar dia mendapatkan warisan yang lebih banyak, atau mungkin laki-laki ini dia berharapan ingin mendapatkan mahar dari seorang laki-laki, ya. Ada yang seperti itu. Maka yang angan-angan seperti ini diharamkan di dalam Islam. Nah, kemudian ternyata angan-angan itu, ya, bukan hanya miliknya orang-orang yang masih hidup. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia pun, sampai mereka sudah tiba di akhirat, mereka pun juga punya angan-angan, ya. Apa angan-angan mereka? Orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah berada di akhirat, apa mereka menginginkan untuk dihidupkan lagi supaya bisa bersenang-senang, biar bisa makan banyak, biar bisa plesir ke sana kemari? Ternyata tidak, ya. Orang yang sudah meninggal dunia bahkan di akhirat pun mereka punya angan-angan, dan angan-angan mereka terbagi menjadi dua, ya. Ada angan-angannya orang-orang soleh, orang muslim, orang yang taat. Ternyata mereka ketika meninggal pun mereka punya angan-angan. Ketika mereka sudah sampai di akhirat mau masuk ke surga, mereka pun juga ternyata punya angan-angan, ya. Orang-orang soleh, ya. Apa angan-angan mereka? Orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia atau sudah sampai di akhirat. Yang pertama, mereka punya angan-angan untuk memperbanyak amal soleh, ya. Mereka bukan punya angan-angan untuk beramal soleh, enggak. Tapi mereka punya angan-angan bagaimana mereka dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak amal soleh. Bertambah banyak amal solehnya, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia pasti dia akan menyesal, ya. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia, hatta dia muslimkah, dia kafirkah, dia solehkah, dia fasikkah, dia pasti mengalami penyesalan, ya. Ketika dia menyesal, kemudian dia berangan-angan. Qalu, mereka orang yang sudah meninggal itu mengatakan, qalu, para sahabat mengatakan, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Apa penyesalan mereka wahai Rasulullah? Ya. Beliau menjawab, in kana muhsinan, kalau orang yang meninggal itu adalah orang baik, dia orang soleh, nadima alla yakunas dada, dia pun menyesal mengapa dahulu dia tidak memperbanyak amal soleh.
Tuh, ya. Ini orang-orang baik ketika mereka sudah meninggal dunia. Orang-orang soleh ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka kemudian menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu kok tidak memperbanyak amal soleh? Kenapa saya dulu kok tidak memperbanyak sholat sunnah? Ya. Dulu ketika masih hidup, sholat sunnahnya cuma sholat sunnah rawatib. Sholat duha, enggak. Sholat lail, enggak. Sholat witir, tidak. Sholat sunnah wudhu, tidak. Ketika dia meninggal dunia, dia menyesal. Aduh ya Allah, mengapa saya dahulu kok cuma sholat sunnah rawatib, tidak saya tambah sholat duha? Kenapa? Mereka menyesal, ingin dikembalikan lagi ke dunia, ya. Yang cuma puasanya Ramadan, ketika dia meninggal dunia dia menyesal. Mengapa ya Allah, saya dulu kok cuma puasa Ramadan, kok tidak puasa Senin Kemis? Yang sudah rutin puasa Senin Kemis, ketika dia meninggal dunia maka dia menyesal. Mengapa tidak saya tambah puasanya ya Allah, ayyamul bid? Tidak ditambah. Orang yang rutin puasa ayyamul bid, ketika dia meninggal dunia pun dia jangan menyesal. Ya Allah, mengapa saya dulu cuma puasa ayyamul bid? Kenapa saya tidak sampai puasa Daud, sehari puasa sehari enggak? Ya. Itulah penyesalan orang-orang beriman, orang-orang yang soleh ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka di akhirat ingin dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Terjadi? Tidak bisa terjadi. Ya. Penyesalan tidak akan bisa terulang lagi. Yang kedua, orang yang soleh itu punya pengangan-angan agar jenazahnya itu segera dikuburkan. Ya. Ingin segera jenazahnya itu dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu," apabila jenazah itu diletakkan, "fahtamalahar rijalu ala a'naqihim," kemudian dibawa di atas pundaknya laki-laki. "Fa in kanat sholihatan," kalau jenazah itu dia adalah orang soleh, qalat, jenazah itu mengatakan, "Qaddimuni, qaddimuni." Ya, segerakan aku untuk dikubur. Tulilah tuli, ya, cepat kubur saya, tulian. Ya, kata orang Probolinggo begitu ya. Ya, disuruh cepat-cepat kuburkan. Wa in kanat ghairu sholihatin, kalau jenazah itu bukan orang soleh, qalat, dia mengatakan, "Ya wailaha, aina yazhabuna biha?" Wahai duhai celakalah aku, kemana kalian itu akan membawa aku pergi? Ya, kata jenazah ini, mau kalian bawa kemana aku ini? Ya, cuma sayang, ya, angan-angan orang yang sudah meninggal itu tidak terdengar sama orang yang membawa jenazah tadi. Kemudian Nabi mengatakan, "Yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan," di mana suaranya itu bisa terdengar oleh segala macam sesuatu. Binatang bisa mendengar, tumbuhan bisa mendengar, malaikat bisa mendengar, illal insan, kecuali manusia. Apa sebabnya? Kenapa manusia kok tidak sampai dengar suaranya mayit itu? Onta lagi, Pak. Ya, mau sampai dengar, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Ada onta lagi. Ya, lari semuanya. Ya, kalau sampai mendengar, ya, kasihan mayatnya, ngeltok pas nanti. Ya. Nah, walau sami'aha lasoiko, andaikan manusia itu bisa mendengar perkataan mayit ini, maka nescaya manusia itu akan jatuh pingsan. Ya, kalau semua jatuh pingsan, lalu siapa yang menguburkan? Ya, jalan dibi lah. Ya, nah, karena itulah salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan tentang peristiwa kematian ini, supaya manusia itu tidak merasa ketakutan untuk menguburkan jenazah. Angan-angan yang ketiga, orang-orang yang soleh, mereka berangan-angan supaya hari kiamat itu dipercepat. Ya, ini hadisnya panjang ini tentang ini. Jadi ketika sang mayit sudah diletakkan di liang lahat, ya, kemudian 7 langkah orang yang mengantarkan itu pulang, maka datanglah 2 makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pertanyaan kepadanya tentang 3 soal. Man rabbuka, wa man dinuka, wa man hadzal rajul alladzi bu'ista ilaika? Siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepadamu? Ya.
Pertanyaannya gampang ya, cuma 3, tapi jawabannya sulit. Ya. Wah, ya enggak Ustaz, gampang lah. Hafal saya kok di luar kepala. Man rabbuka? Allah. Man dinuka? Islam. Wah, nyaman dulu kena. Ya. Siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya jawabannya gampang, tapi praktiknya sulit. Tidak segampang yang kita hafalkan. Karena itu semuanya tergantung dengan keimanan dan amal soleh. Kemudian Nabi melanjutkan, andaikan jenazah itu seorang muslim, dia orang yang beriman, dia akan mengatakan dengan perkataan yang teguh, Rabbi Allah, dinil Islam, wa hadzal rajul alladzi bu'itsa ilayya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu pun ditunjukkan kepadanya pintu surganya, ditampakkan nanti di alam kubur pintu surganya, ini tempatmu di surga. Kemudian amal-amal solehnya itu akan berubah menjadi seorang laki-laki yang baunya tampan, yang wajahnya sangat tampan, kemudian bercahaya dan kemudian mengeluarkan bau yang sangat harum. Kemudian sang mayit dia mengatakan, wonderful, ya, Anda ini siapa? Saya belum pernah lihat laki-laki setampan dan seganteng Anda hari ini. Anda siapa? Ya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah amalmu, aku amal solatmu. Ya, kalau laki-laki mungkin bukan laki-laki yang ganteng ya, tapi kalau seorang wanita yang cantik, ya, wahai wanita yang cantik, aku belum pernah lihat wanita secantik kamu di dunia. Kamu siapa? Bayangkan, aku amalmu yang soleh, aku amal solatmu, aku amal puasamu, aku amal sedekahmu. Bayangkan, jenengan di alam kubur, ya, di tempat yang gelap gulita, tiba-tiba muncul wanita cantik. Kira-kira lari apa mendekat? Ya, ini wanita cantiknya bukan satu, mengelilingi kita semuanya. Amal soleh kita ini berupa wanita yang cantik mengelilingi kita. Kemudian kubur itu kemudian diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata memandang. Bayangkan, ya, kuburnya diluaskan, kemudian diberikan cahaya terang benderang, ditemani oleh wanita-wanita cantik. Kalau jenazahnya itu laki-laki, jenazahnya wanita, dia ditemani oleh beberapa laki-laki yang tampan dan mengeluarkan bau yang harum. Nah, kemudian sang malaikat mengatakan, nam naumatal arus, ya, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Pernah merasakan tidurnya pengantin? Hah? Belum? Masya Allah, belum yang kedua ya? Ya? Tidurnya pengantin, Masya Allah, jenengan sudah merasakan. Hidupnya penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan, ya, dulang-dulangan, ya, saling sayang-sayangan, sampai tidak terasa, loh, sudah pagi, ya kan? Loh, padahal kayaknya baru tadi sih sayang-sayangan itu. Kok tiba-tiba sudah datang pagi hari? Maka demikianlah orang-orang yang ada di alam kubur ketika dia diminta supaya tidur seperti tidurnya pengantin. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, cepatkanlah datangnya hari kiamat. Ya, kenapa demikian? Karena dia tahu di alam kubur saja dia sudah dapat nikmat yang sudah sedemikian rupa, apalagi ketika sampai di surga. Makanya dia minta supaya dipercepat hari kiamat. Nah, tapi sebaliknya, ketika jenazah itu adalah orang kafir atau orang-orang fasik, maka datanglah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, man rabbuka wa man dinuka wa man hadzal rajul alladzi bu'ista ilaika. Kemudian dia mengatakan, la adri, ya, saya tidak tahu. Itu jawabannya. Ditanya tidak tahu, ditanya tidak tahu. Ya sudah, salah semua, 0, ya. Karena 0, maka kemudian dia pun dipukul dengan pukulan sebuah palu yang apabila dipukulkan pada sebuah gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Kemudian kuburnya akan disempitkan sehingga hancur berantakan tulang belulangnya sejauh mata memandang, ya, dihimpit kuburnya. Kemudian di dalam kuburnya dia mengeluarkan hawa yang panas dan api dari dalam kubur. Kemudian ditampakkan kepadanya pintu neraka dan tempatnya di neraka. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jangan kau percepat hari kiamat. Ya, kenapa? Karena di alam kubur saja dia sudah mengalami penyiksaan yang begitu sangat menyedihkan, apalagi ketika sampai di neraka. Ya, tentu lebih pedih lagi. Makanya dia tidak mau hari kiamat itu dipercepat.
Nah, maka orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka berangan-angan supaya hari kiamat itu dipercepat. Kemudian angan-angan yang keempat, orang-orang yang soleh, yaitu mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga, yuhibbu ayyarji'a ila dunya, yang dia berangan-angan supaya dikembalikan lagi ke dunia, walahu ma 'alal ardi min syai', di mana di muka bumi ini dia tidak menginginkan sesuatu, illa syahid, kecuali mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya, dia berangan-angan supaya dikembalikan ke dunia, fayuqtalu asra marratin, dia terbunuh sebanyak 10 kali, lima yaro minal karomah, karena dia melihat keistimewaan atau karomah orang-orang yang mati syahid. Jadi keinginannya orang-orang yang soleh, ketika mereka sudah sampai di surga, dia mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia agar saya bisa terbunuh di jalan Allah meskipun sebanyak 10 kali, ya. Ini jamaah sekalian, 4, ya, dari keinginan orang-orang soleh ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah sampai di akhirat, mereka sudah sampai di surga, ingin memperbanyak amal soleh, ingin dipercepat hari kiamat, ya. Kemudian ingin disegerakan pemakamannya, kemudian dia ingin terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali, karena dia tahu dan faham tentang keutamaan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu atau sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Tidak ada, kita lanjutkan kembali. Kemudian angan-angan orang kafir, orang fasik, orang munafik ketika mereka sudah meninggal dunia atau sudah sampai di akhirat. Yang pertama, mereka punya angan-angan ingin menjadi seorang muslim, ya, jelas orang kafir ketika meninggal dunia ingin jadi orang Islam. Antum melihat dalam surat Al-Hijr ayat 2 sampai ayat 3, ya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali orang-orang kafir mereka itu berangan-angan menginginkan andaikan mereka dahulu menjadi orang-orang Islam, ya. Jadi orang-orang kafir ini ketika dia sudah meninggal, ketika sudah sampai di akhirat, dia mengatakan, ya Allah, mengapa aku dahulu ini kok tidak menjadi orang-orang Islam, ya. Apa jawab Allah? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka, wahai Muhammad, ya. Ya'kulu, biarkan mereka itu makan. Yatamatta'u, biarkan mereka itu bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, dan biarkan mereka itu dilalaikan dengan angan-angan kosong mereka. Laukanu ya'lamun, kelak mereka pun akan mengetahui apa yang mereka lakukan, ya. Ini jemaah sekalian, orang-orang kafir ingin agar mereka itu dikembalikan lagi ke dunia untuk menjadi orang Islam. Allah mengatakan biarkan mereka Muhammad untuk makan. Kenapa Allah mengatakan ya'kulu, makan dan bersenang-senang? Karena memang tabiatnya orang kafir itu suka makan, ya. Jadi tabiatnya orang kafir itu suka makan. Makanya di dalam Islam Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat membenci hamba dan umatnya yang suka makan, ya. Orang yang suka makan, mohon maaf ya, itu biasanya perutnya cembut ke depan, ya apa enggak? Nah, orang yang perutnya cembut ke depan ini dicela di dalam Islam. Tidak percaya, ya. Antum baca literasi tentang hadis, tentang bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat mencela orang-orang yang gendut,
Pak Ustadz ini sentimen, ya, mentang-mentang Ustadz ini krempeng, mencela orang-orang yang gendut. Bukan itu. Tapi ini hak fakta yang demikian. Allah sangat membenci orang-orang yang gendut, ya. Orang gendut itu ada dua, ya. Orang gendut yang memang bawaannya, ya, mau dia apa-apain ya juga tetap gendut, ya. Pakai diet, minum retu langsing, ya tetap gendut, ya. Makan cuma sehari sekali, bahkan makannya cuma pakai sayur vegetarian, tetap dia gendut, ya, gendut, perutnya tetap ke depan. Yang seperti ini tidak dicela. Bahkan dia puasa Senin Kemis, ya puasa Ayyamul Bid, ya puasa Daud, tapi dia tetap gendut, ya. Sampai dia ikut program diet, ya, sama tetap tidak bisa berubah. Yang seperti ini tidak dicela di dalam Islam. Tapi gendut yang kedua ini yang dicela di dalam Islam, yaitu orang yang suka makan, ya, bahkan makannya itu sangat berlebihan. Sekarang makan, nanti makan lagi. Habis makan ada cemilan, makan lagi. Nanti sudah makan lagi, nanti jam 9 makan lagi. Orang yang seperti ini dicela di dalam Islam, ya. Orang yang suka makan. Makanya kenapa orang-orang kafir dikatakan sama Allah, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkan mereka itu makan. Karena memang tabiatnya orang kafir itu suka makan. Maka orang beriman hendaknya membatasi diri dari makan. Bukan berarti tidak boleh makan, ya. Boleh, ya. Tapi yang dicela itu adalah orang yang sampai suka makan sehingga menyebabkan perutnya itu cembut ke depan. Nah, mungkin mau azan dulu. Oke. Kita lanjutkan sedikit. Lanjutkan sedikit. Kemudian angan-angan orang kafir ataupun orang fasik yang kedua, yaitu mereka punya keinginan untuk bersedekah, ya. Antum bisa lihat surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu
sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqul, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematian kepadaku barang sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, pertanyaannya, mengapa orang kafir, orang fasik, ketika mereka sudah meninggal atau ketika mereka sudah sampai di akhirat, mereka punya keinginan untuk bersedekah? Ya. Karena ternyata di dalam sedekah ini sungguh punya keajaiban yang luar biasa. Kenapa orang-orang kafir, orang fasik tidak punya angan-angan, ya Allah, kamu tunda kematian saya supaya saya bisa berhaji? Tidak. Ya Allah, tunda kematian saya supaya saya bisa menikah lagi? Tidak. Tetapi dia mengatakan, ya Allah, tundalah kematian saya barang sebentar saja supaya saya bisa bersedekah dan saya bisa menjadi orang soleh. Ya. Karena ternyata sedekah itu mempunyai keajaiban yang luar biasa. Ya. Apa keajaibannya? Yang pertama, sedekah itu bisa tudfiul bala, bisa meredam musibah atau bencana. Ya. Ana ceritakan sebuah kisah di Saudi. Di Saudi ada satu keluarga, ya, di mana sang istri itu sedang menderita kanker stadium 4. Kemudian dia punya pembantu orang Indonesia, TKI. Anehnya, TKI ini setiap kali dia selesai merawat istri majikannya ini yang penderita kanker stadium 4, dia selalu masuk ke kamar mandi dengan waktu yang sangat lama sekali. Ya. Setelah itu dirawat lagi, masuk ke kamar mandi dengan waktu yang sangat lama. Akhirnya ini majikan curiga, ini kenapa pembantu saya kok selalu habis merawat saya mesti masuk kamar mandi dengan waktu yang sangat lama, tidak keluar dari kamar mandi. Akhirnya pembantu ini pun ditanya, ya, sini, ta'al, ya, mengapa kamu setelah merawat saya, kamu selalu masuk kamar mandi dalam waktu yang lama? Apa yang kamu lakukan di dalam kamar mandi? TKI asal Indonesia ini dia bercerita, wahai Tuan, sesungguhnya saya ini punya anak di Indonesia yang masih dalam keadaan menyusu. Ya, punya anak di Indonesia. Kemudian anak itu saya tinggal untuk bekerja di sini, ya, bekerja di Saudi. Kemudian karena saya dalam kondisi keadaan menyusu, otomatis ini payudaranya keras, ya, dan itu mengeluarkan dia merasakan sakit yang luar biasa kalau tidak dikeluarkan. Ya, makanya saya harus mengeluarkan susu itu supaya tidak sakit. Ya, dia diperes, dikeluarkan, ya, sampai habis. Apa kata majikannya? Oh, kamu jadi punya anak di Indonesia? Iya. Lalu kemudian dia tidak lama kemudian dia mengeluarkan uang. Ya, dia mengeluarkan uang, ya. Ini kamu pulang ke Indonesia, temui anakmu dan kamu susui dia. Ini uang gajimu selama 2 tahun. Padahal dia belum sampai 2 tahun, belum habis kontraknya, tapi sudah diberikan gajinya secara penuh. Dan ini uang transport untuk ke Indonesia. Kalau kamu sudah selesai menyusui, kamu datang ke sini lagi, ahlan wa sahlan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kamu tidak mau lagi kembali ke sini, kami juga tidak apa-apa. Langsung kemudian dikasih itu gajinya selama 2 tahun, padahal dia belum sampai 2 tahun. Kemudian diberikan transport untuk datang ke Indonesia. Pulanglah TKI asal Indonesia ini pulang ke Indonesia menyusui anaknya. Tidak lama kemudian sang istri majikan ini kemudian dia saatnya menjalani tes kesehatan, perawatan yang berikutnya. Begitu masuk ke ruang laboratorium dan lain sebagainya untuk cek kesehatan, dokter benar-benar sangat takjub dan sangat heran. Padahal kankernya ini sudah stadium 4. Sang dokter mengatakan, subhanallah, ya Bu, setelah saya diagnosa dan kami amati, kanker ibu sudah sembuh. Ya, kanker ibu sudah sembuh. Pulanglah dia. Langsung dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Gara-gara apa ini ternyata? Gara-gara dia bersedekah kepada TKI Indonesia, Allah sembuhkan penyakitnya tanpa berkurang sedikit pun dan tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Inilah salah satu jamaah manfaat daripada sedekah adalah mampu meredamkan bala maupun musibah. Ya. Manfaat yang kedua, di mana sedekah itu membuat pahala seseorang itu mengalir meskipun jasadnya sudah berkalang tanah. Ya. Jadi sedekah itu bisa membuat pahala kita terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 perkara atau 7 orang yang pahalanya terus mengalir meskipun jasadnya sudah meninggal dunia. Salah satu diantaranya adalah orang-orang yang bersedekah Al-Quran, bersedekah sumur, ya, kemudian bersedekah ilmu, ya, itu pahalanya terus mengalir meskipun jasadnya sudah berkalang tanah. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik ketika mereka meninggal dunia, untuk bersedekah supaya mereka pahalanya terus mengalir meskipun mereka itu sudah meninggal dunia dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Ini insyaallah kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang keempat, ya. Masih tentang pembahasan angan-angan yang kosong. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.